Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Salsabila, yang dimana di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk Anda, sebagaimana yang akan saya promosikan dari HRD Personalia yang akan ke manufacturing. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu diri Anda. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hanis Alfida dari divisi HRD dan Personalia. Baik, selanjutnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab. Yang pertama, ceritakan pengalaman Anda saat menangani masalah ketenaga kerjaan atau kinerja karyawan di pabrik. Bagaimana Anda menyelesaikan secara adil dan efektif? Saya dulu pernah menghadapi situasi di mana tingkat absensi tenaga kerja meningkat pada musim libur panjang, sehingga mengganggu jadwal produksi. Saya juga segera mengidentifikasi masalah yang ada, mengapa karyawan ini kebanyakan memilih libur daripada masuk kerja. Jadi hal itu menghambat untuk memproduksi barang-barang. Nah, saya itu membuat kebijakan pengulangan penjadwalan shift. Lalu saya menambah tenaga harian lepas dan mempercepat pelatihan tenaga baru. Hasilnya produksi kembali stabil dalam 2 hari tanpa mengorbankan kualitas, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan ke manufacturing. Jika Anda menghadapi masalah operasional di unit produksi, bagaimana langkah Anda dalam mencari penyebab dan menentukan solusi yang tepat? Langkah pertama saya yaitu mengaktifkan rencana, memastikan teknisi maintenance segera menangani kerusakan. Sementara itu tim produksi dialihkan ke lini lainnya yang masih beroperasi. Jadi saya juga berkoordinasi dengan divisi logistik untuk pengiriman bahan baku dan output itu disesuaikan dengan jadwal yang ada. Tujuannya untuk meminimalkan waktu ideal dan menjaga efisiensi produksi tenaga. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana cara Anda mengumpulkan informasi atau data sebelum mengambil keputusan penting di area produksi, misalnya efisiensi atau peningkatan produktivitas? Baik, sebelum mengambil keputusan, tentunya penting di area produksi saya mengumpulkan data, kemudian dari laporan harian produksi seperti absensi serta hasil inspeksi kualitas. Kemudian saya juga berdiskusi langsung dengan operator dan supervisor untuk memahami kendala yang ada di lapangan. Baik, selanjutnya, dari mana Anda biasanya mendapatkan data untuk mengevaluasi apakah proses kerja di pabrik sudah efisien dan sesuai standar? Data yang saya peroleh biasanya dari sistem ERP perusahaan, laporan SIGI, dan audit internal. Informasi ini membantu saya untuk menilai apakah waktu siklus, efisiensi mesin, dan produktivitas tenaga kerja sudah sesuai dengan target dan standar perusahaan. Sebenarnya, pernahkah Anda mengusulkan inovasi atau cara baru dalam sistem pelatihan, rekrutmen, atau proses kerja yang akhirnya meningkatkan kinerja produksi? Saya pernah mengusulkan program pelatihan cepat berbasis mentor untuk operator baru. Metode ini memperingkas waktu adaptasi kerja dari 2 minggu menjadi 5 hari dan meningkatkan akurasi kerja mereka hingga 20%. Baik, selanjutnya, bagaimana Anda mengatur prioritas kerja ketika menghadapi banyak target produksi dan jadwal perawatan mesin yang bertepatan? Jika diberikan kebebasan untuk memperbaiki proses produksi, saya akan menerapkan berbagai sistem seperti lean manufacturing
mengantisipasi operator yang mengurangi waktu tunggu antar proses. Ini juga efektif untuk menekankan pemborosan bahan dan energi. Oke, baik. Selanjutnya, ceritakan bagaimana Anda memastikan proses pelatihan, pengawasan kerja, dan evaluasi berjalan terjadwal tanpa mengganggu jalannya produksi. Saya selalu menyusun prioritas berdasarkan urgensi dan dampak terhadap produk. Misalnya, ketika jadwal perawatan mesin bertepatan dengan target produksi yang tinggi, nah itu dapat menunda perawatan kritis dan memperbanyak shift tambahan untuk menjaga kapasitas produksi. Oke, baik. Selanjutnya, pernahkah Anda menghadapi perubahan sistem atau kebijakan mendadak di perusahaan? Misalnya perubahan shift kerja atau SOP produksi. Lalu bagaimana Anda menyesuaikan diri dan tim Anda? Untuk perubahan sistem kerja dari manual ke digital ERP, saya segera mengikuti pelatihan sistem baru dan membimbing tim agar beradaptasi melalui sesi simulasi singkat setiap minggu. Dalam menghadapi perubahan tren produk atau permintaan pasar, bagaimana Anda memastikan tim produksi mampu beradaptasi dengan cepat? Saat tren produksi berubah dan perusahaan menambah varian baru, saya berkoordinasi dengan R&D dan IC agar tim produksi siap dengan prosedur baru dan toleransi bahan baku yang berbeda. Oke, selanjutnya bagaimana Anda tetap tenang dan menjaga fokus ketika menghadapi tekanan produksi tinggi? Jadi misalnya saat pesanan meningkat, lalu terjadi kendala mesin atau terjadi kendala mesin gitu. Ketika terjadi produksi yang meningkat tetapi ada kendala dalam mesinnya, saya menjaga ketenangan dengan fokus pada prioritas utama saya dan pembagian tugas yang jelas. Kemudian saya juga membantu sistem rotasi lembur agar karyawan tidak kelelahan. Apa strategi Anda dalam menjaga motivasi dan ketenangan tim kerja ketika mereka bekerja dalam tekanan target produksi yang ketat? Untuk menjaga motivasi tim, saya selalu memberikan apresiasi kecil seperti tujuan yang terbuka, snack tambahan, atau ucapan terima kasih langsung kepada tim yang bekerja keras di bawah tekanan. Lalu, apa yang Anda lakukan untuk memastikan semua laporan produksi, evaluasi kerja, dan kualitas produk tersusun akurat dan tepat waktu? Saya selalu mengecek ulang laporan produksi sebelum dikirimkan ke pihak manajemen. Untuk menjaga ketepatan data, saya juga menugaskan satu staf administrasi khusus validasi dan menggunakan sistem pencatatan digital. Bagaimana Anda memastikan seluruh prosedur kerja di lini produksi berjalan sesuai SOP dan standar kemajuan keamanan kerja? Saya memastikan SOP dipatuhi dengan melakukan audit rutin dan memberikan briefing singkat setiap pergantian shift. Lalu, apa yang memotivasi Anda untuk berpindah dari bidang HRD ke manufacturing? Motivasi saya berpindah dari HRD ke manufacturing yaitu saya ingin lebih dekat dengan proses inti bisnis perusahaan dan melihat hasil nyata yang strategi SDM yang saya kembangkan. Bagaimana Anda melihat posisi di divisi produksi ini sebagai langkah pengembangan karir Anda di PT Mayor Indonesia ini? Baik, saya melihat posisi divisi produksi sebagai kesempatan untuk memperluas kapasitas kepemimpinan saya dan memahami siklus bisnis secara menyeluruh dari sumber daya hingga hasil produksi. Bagaimana Anda menjelaskan instruksi teknis atau perubahan prosedur kerja kepada tim produksi yang memiliki tingkat pemahaman berbeda-beda? Jadi kan nggak sama gitu kan? Iya.
Saya menjelaskan instruksi teknis dengan bahasa yang sederhana namun mudah dipahami, disertai demonstrasi langsung di lapangan. Jadi saya memastikan setiap anggota tim saya itu memahami dengan meminta mereka untuk mengulangi instruksi utama. Lalu ceritakan pengalaman Anda dalam mempresentasikan rencana pelatihan atau perbaikan sistem kerja kepada manajemen puncak agar mendapatkan dukungan mereka. Dalam mempresentasikan rencana perbaikan sistem kerja, saya menggunakan data dan simulasi hasil yang akan dicapai agar manajemen melihat manfaat yang konkret dari rekomendasi saya. Selanjutnya, ceritakan pengalaman Anda dalam menyusun laporan evaluasi kerja atau pelatihan yang digunakan untuk pengambilan keputusan manajemen. Saya biasanya menyusun laporan evaluasi pelatihan dan kinerja berbasis data kuantitatif serta rekomendasi yang praktis. Laporan ini memudahkan manajemen untuk mengambil keputusan promosi dan perubahan kebijakan. Lalu bagaimana Anda menulis laporan hasil produksi atau rekomendasi perbaikan agar mudah dipahami oleh pimpinan non-teknis? Laporan produksi saya tulis dalam format tabel yang ringkas, menyertakan grafik perbandingan dan rekomendasi singkat bagian akhir agar pimpinan non-teknis dapat langsung memahami poin-poin penting. Lalu selanjutnya, bagaimana Anda menyikapi masukan dari operator atau teknis produksi terkait kendala yang di lapangan? Saya selalu terbuka terhadap masukan dari operator. Jika ada kendala teknis, saya cepat validasi dengan supervision, lalu ditindaklanjuti bagian maintenance atau HR bila menyangkut pelatihan. Lalu bagaimana cara Anda menanggapi umpan balik dari bawahan yang tidak sependapat dengan kebijakan yang Anda buat? Jika bawahan tidak sependapat dengan saya ajak berdiskusi dengan baik dengan dua arah yang menanyakan alasan dan memberi ruang agar mereka memahami latar belakang kebijakan tersebut. Selanjutnya, pernahkah Anda harus meyakinkan tim atau atasan untuk menerima ide perubahan prosedur kerja atau sistem pelatihan baru? Lalu bagaimana Anda melakukannya? Saya pernah meyakinkan atasan untuk menerima ide perubahan sistem pelatihan dengan menunjukkan data perbandingan produktivitas sebelum dan sesudah perubahan. Lalu jika terjadi penolakan terhadap kebijakan efisiensi yang Anda usulkan, bagaimana Anda membujuk tim agar tetap mendukung dan melakukannya? Bila tim saya menolak kebijakan efisiensi, saya bisa menjelaskan dampak positifnya terhadap kenyamanan kerja mereka dan bagaimana sistem tersebut mengurangi beban lembur di masa depan. Ceritakan bagaimana Anda membangun hubungan kerja yang baik dengan divisi lain seperti maintenance, quality control, atau logistik. Saya membangun hubungan dengan divisi lain melalui koordinasi rutin, mingguan, dan komunikasi yang terbuka. Jadi misalnya saya melibatkan QC atau logistik dalam rapat rencana produksi agar semua pihak terinformasi. Lalu bagaimana Anda menjaga komunikasi positif dan kolaboratif dengan pihak vendor atau supplier bahan baku agar proses produksi tetap lancar? Dengan vendor dan supplier, saya menjaga hubungan baik dengan komunikasi yang transparan dan pembayaran yang tepat waktu. Hal ini memastikan pasokan bahan baku tidak terganggu. Lalu selanjutnya, bagaimana Anda memotivasi anggota tim produksi agar tetap disiplin dan bersemangat mencapai target kualitas dan kuantitas harian? Saya memotivasi tim dengan target harian yang realistis dan menghargai kecil ketika mereka mencapainya. Saya juga berusaha hadir langsung di area kerja untuk memberikan semangat. Ceritakan bagaimana Anda memberikan arahan
dan keteladanan ketika tim menghadapi kendala teknis atau kelelahan kerja. Saat tim mengalami kelelahan kerja, saya mencontohkan disiplin, memberikan arahan yang jelas, dan membantu mereka mencari solusi yang cepat atas kendala yang muncul. Lalu selanjutnya, ceritakan pengalaman Anda bekerja sama dengan bagian lain seperti maintenance atau gudang. Nah, untuk mengatasi masalah yang berdampak pada jalannya produksi. Saya pernah bekerja di tim maintenance dan gudang untuk mengatur ulang distributor bahan baku agar tidak menumpuk di area produksi. Hasilnya efisien, meningkat, dan area kerja lebih aman. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana Anda memastikan kerjasama yang efektif antara tim produksi, quality control, dan engineering agar hasil produksi sesuai dengan standar kualitas? Untuk menjaga kerja sama lintas tim, saya mengadakan briefing gabungan antara produksi, QC, dan engineering agar setiap perubahan proses diketahui bersama dan kesalahan bisa diminimalkan. Pernahkah terjadi konflik antara anggota tim produksi atau antara operator dan teknisi? Bagaimana Anda menanganinya agar tidak mengganggu proses kerja? Ketika terjadinya konflik antara operator dan teknisi karena kesalahan mesin, saya mengumpulkan kedua pihak untuk mendengarkan versi mereka masing-masing, lalu mencari solusi tanpa menyalahkan pihak manapun. Kemudian hasilnya hubungan kerja kembali dengan harmonis tanpa adanya suatu dendam. Lalu, jika terjadi perbedaan pendapat antara tim produksi dan quality control terkait hasil inspeksi, ya, bagaimana Anda menyelesaikannya agar tetap objektif dan menjaga hubungan kerja? Bila ada perbedaan pendapat antara QC dan produksi, saya berfokus pada hasil inspeksi dan tujuan bersama untuk menjaga kualitas produk. Saya juga mendorong diskusi berbasis fakta agar keputusan tetap objektif. Baik, itu saja pertanyaan wawancara saya. Terima kasih untuk kesempatan waktunya Anda, dan semoga berhasil hasil ini bisa pindah ke manufacturing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.